Hai adik-adik, apa kabarnya saat ini? Gimana? Sudah bosan di rumah? Tidak bisa bermain dengan teman-teman, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa jalan-jalan, bahkan adik-adik tidak bisa ke gereja atau sekolah minggu. Bosan ya, sudah lama ya, cukup lama kita tetap tinggal di rumah saja. Tapi memang saat ini kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah saja dulu, supaya kita semua tetap sehat dan bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 atau corona. Walaupun kita tetap di rumah saja, kita tetap tidak boleh melupakan firman Tuhan, dan kita tidak boleh lupa untuk berdoa. Nah, saat ini sebelum baca firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, karena kami boleh saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami satu persatu ya Bapa, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh memahami firman yang diberikan saat ini. Biarlah firman tersebut Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Terima kasih Bapa di surga, amin. Nah, sekarang buka Alkitabnya. Adik-adik kita buka Alkitabnya, kita akan membaca dari Matius 13, ayat 3 sampai 9. Sudah dapat? Buka ya Alkitabnya. Nah, adik-adik, kakak akan baca ayatnya, adik-adik ikutin dalam hati ya. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Ya kan? Nah, dari cerita tersebut, apa artinya ya adik-adik? Di situ diceritakan ada seorang penabur, ada benih, dan ada tempat-tempat yang berbeda-beda tempat jatuhnya benih tersebut. Yang dimaksudkan dengan penabur di situ adalah Allah, Tuhan kita. Sementara yang dimaksudkan dengan benih itu adalah hati, firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, sedangkan yang dimaksudkan dengan empat tempat tersebut adalah hati kita. Bagaimana kita menerima firman tersebut. Nah, dari yang pertama itu kita bisa lihat benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak sungguh-sungguh mempercayainya. Dia hanya pura-pura. Jadi itu sama aja seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gitu kan? Hanya berpura-pura saja supaya dilihat orang saja. Nah, perumpamaan yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu dengan tanah yang tipis. Benih itu memang menggambarkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia dapat memahami firman Tuhan tersebut, tetapi firman tersebut tidak tumbuh di dalam hatinya. Tidak tumbuh di dalam hatinya dan tidak dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kalau perumpamaan yang ketiga, benih yang tumbuh di antara semak duri, menggambarkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi saat ada masalah, dia mulai ketakutan. Dia cemas, timbul rasa ketakutan, cemas karena masalah yang sedang dia hadapi. Kecemasannya begitu menguasai hati dan pikirannya, sehingga dia cenderung melupakan Tuhannya. Kemudian yang keempat,
benih yang tumbuh di tanah subur itu menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian firman tersebut bertumbuh, berakar, dan berbuah. Orang tersebut benar-benar melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini, adik-adik, kita juga sedang menghadapi masalah yang membuat kita semua, bahkan seluruh orang di dunia, sangat ketakutan, dilanda kecemasan, dilanda kesedihan yang luar biasa, karena kita setiap hari mendengarkan berita di televisi tentang virus corona yang sudah menyebabkan kematian banyak orang, yang sudah menyerang banyak orang. Itu membuat kita takut. Nah, sekarang, apakah kita dalam situasi sekarang ini, apakah kita juga ikut takut? Apakah kita ikut cemas? Apakah kita ikut khawatir, ikut sedih? Dalam hal ini, adik-adik, kita pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Kita harus tetap berada di rumah saja. Walaupun kita di rumah saja, kita jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara rajin mandi. Walaupun di rumah aja kita tetap harus rajin mandi supaya badan kita tetap bersih. Kemudian kita harus rajin sikat gigi. Kemudian kita juga harus rajin mencuci tangan dengan cara-cara yang benar yang dianjurkan oleh WHO, ya kan? Supaya kita juga bisa terhindar dari penyakit virus corona. Kemudian kita juga harus makan makanan yang bergizi. Kemudian kita juga harus rajin berjemur di pagi hari. Ayo, siapa yang sudah melakukannya? Nah, yang paling penting juga sesuai dengan anjuran pemerintah adalah kita selalu harus memakai masker ketika kita harus keluar rumah. Jadi jangan lupa untuk memakai masker. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini, kita juga boleh mengingatkan mama papa ketika mama papa keluar rumah, harus diingatkan, Papa jangan lupa pakai masker. Itu juga adik-adik harus selalu mengingatkan mama papa atau siapa saja yang akan keluar rumah harus selalu pakai masker. Kemudian kalau misalnya adik-adik melihat mama papa atau opung atau teman mungkin juga merasa takut, adik-adik ingatkan bahwa kita kan punya Tuhan, kita harus menyerahkan semua ketakutan kita, semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan cara rajin berdoa senantiasa kepada Tuhan, dan rajin membaca firman Tuhan, Alkitab, yang tertulis di Alkitab, yang akan membuat iman kita semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan, gitu ya. Kemudian, itu contoh kebaikan yang bisa adik-adik lakukan. Walaupun di rumah saja, adik-adik juga bisa berbuat baik. Itu tadi contohnya, mengingatkan mama papa untuk selalu rajin, jangan lupa memakai masker ketika akan keluar rumah. Kemudian juga ketika misalnya mama papanya harus tetap melakukan pekerjaannya dengan pergi ke tempat kerjaannya, tidak bisa melakukan pekerjaan di rumah. Nah, adik-adik juga boleh mendoakan mama papanya. Ketika mama papa harus pergi kerja ke tempat kerjanya, adik-adik bisa mendoakan mama papanya supaya mama papa senantiasa dijagai dan dilindungi Tuhan dalam melakukan aktivitasnya, pergi dan pulangnya kembali ke rumah tetap dalam keadaan sehat dan selamat. Nah, banyak hal yang bisa ada kebaikan, hal-hal baik yang bisa ada dilakukan walaupun di rumah saja. Contohnya seperti itu tadi. Jadi yang paling penting, apalagi dalam situasi sekarang, jangan kita biarkan kecemasan kita, ketakutan kita menguasai kita. Karena apa? Kita dari kecil sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tersebut bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kita sehari-hari. Dengan demikian, dengan berjalan bersama Tuhan, dengan memegang teguh firman Tuhan, dan senantiasa berdoa, kita mampu menghadapi situasi sekarang ini, adik-adik. Kita akan dengan mampu menghadapi situasi seperti sekarang, ya. Jadi jangan takut, jangan cemas, karena yakinlah bahwa Tuhan akan tetap beserta kita apapun situasi yang kita hadapi. Dengan catatan kita harus selalu senantiasa percaya pada Tuhan, pegang teguh firman-Nya, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah lupa beribadah pada Tuhan, rajin baca firman Tuhan, dan rajin berdoa. Semoga kita semua boleh terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona, dan kita tetap memegang teguh firman Tuhan dan rajin berdoa. Ya, nah ini yuk kita mari sama-sama
kakak mau ajak adik-adik nyanyi ini yuk. Hati yang gembira adalah obat. Tahu semua lagunya? Kita nyanyi sama-sama yuk. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, terima kasih. Berdoa dulu yuk, kita tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami masing-masing. Layakkan kami Tuhan, sehingga hati kami, hidup kami Tuhan, adalah tempat yang subur, sehingga setiap firman yang Kau taburkan di dalam hidup kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, seperti seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menyerahkan semua ketakutan kami, tidak menjadi goyah iman percaya kami dengan semua situasi yang saat ini sedang melanda hidup kami Tuhan, bahkan seluruh dunia, tapi biarlah semuanya itu tetap kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih adik-adik, tetap sehat ya.